Apakah doa mesti ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah? Wallahu ta'ala a'lam. Kami tidak pernah mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwa doa harus ditutup dengan surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Sebagian orang ya mengawali doa atau mengakhiri doa dengan membaca surat Al-Fatihah atau hanya sekedar mengirim Al-Fatihah. Al-Fatihah ya disebutkan, dikirim. Adakah amalan tersebut dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Maka kita tidak mengatakan bahwa itu bid'ah, tetapi kita hanya mengatakan minta tolong kepada saudara-saudara kita yang mengamalkannya untuk menyebutkan dalilnya kepada kami agar kami juga bisa mengamalkannya jikalau ada dalilnya. Motor sekelangkong Ustadz, Masya Allah sampean tidak santunah, tidak mau menyebut apa yang kami lakukan itu dengan istilah bid'ah, hanya mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya itu mah ujung-ujungnya sama Ustadz, tapi nggak apa-apa. Begini Ustadz, saya salah seorang yang selalu menutup doa itu dengan surat Al-Fatihah. Pertanyaannya kenapa? Itu kami lakukan karena memanfaatkan perintah Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 36 untuk meminta wasilah secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kami menutupnya dengan Fatihah, kami senantiasa berdoa begini, Rabbana taqabbal minna du'a'ana bisril Fatihah. Ya Allah, terimalah permohonan kami dengan sir dan dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, kenapa kami menutupnya dengan surat Al-Fatihah? Kenapa kami berwasilah atau bertawasul dengan surat Al-Fatihah? Karena di dalam hadis Muslim, setiap orang membaca surat Al-Fatihah per ayat itu dijawab oleh Allah. Seandainya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamidani rabbi, oh hambaku memuji terhadapku. Dan ketika kita sampai kepada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, Allah jawab lagi, hadza baini wa baina 'abdi wa lahu ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku dan buat dia apapun yang dia minta. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih dalam hadis Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, suatu ketika malaikat Jibril sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mendongakkan kepalanya dan berkatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini ada malaikat turun dan bersalam kepada engkau dan dia berkata kepadamu, Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Berbahagialah engkau Muhammad karena engkau akan diberikan dua cahaya di mana nabi-nabi sebelum kamu tidak ada yang diberi itu. Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Di mana engkau tidak membaca satu huruf dari dua ayat atau dua surat yang barusan itu, satu huruf saja, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan apapun yang kamu minta. Itu janji Allah di dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Itu menjadi landasan kami Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz? Tadi janji mau melaksanakan itu, jangan sampai ingkar janji. Dan satu lagi Ustadz, biasanya antum bersama teman-teman antum itu kalau menyebut guru-guru antum selalu menyebut, setelah menyebut namanya pasti ada hafizahullah, hafizahullah. Nah, kami belum pernah menemukan landasannya itu pernah enggak dilakukan oleh Nabi. Tolong tunjukkan kepada kami dalil itu sehingga kami juga melakukan hal yang sama. Begitu Ustadz, kami tunggu. Salam.